Shalom, bangkit dan bercahayalah. Saya senang sekali kita masih bisa terus membaca firman Tuhan Daily Devotion. Hari ini kita ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dan saya memberikan judul Kasih yang Ikhlas. Emangnya ada kasih yang gak ikhlas? Ada orang yang katakanlah memberikan sesuatu atau menolong sesuatu dengan sebuah tujuan untuk kemudian nanti dia menerima hal yang sama juga dari orang yang dia beri. Ada juga orang-orang yang setelah memberi dia mengalami kekecewaan, dia mulai bersungut-sungut karena ternyata pemberiannya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, tentunya kita perlu tahu bahwa ketika kita sudah memberi, maka kita perlu memberikan dengan ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah apa? Ketika kita sudah memberikan kepada orang, maka kita tidak perlu tahu lagi apa yang kita berikan itu dijadikan atau digunakan untuk apa. Nah, kita tidak akan membahas kepada ke situ, namun kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki kasih yang ikhlas, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang betul-betul lahir dari dalam diri. Dan ini kita pelajari dari jemaat di Makedonia. Nah, kemudian sebelum kita bahas kepada jemaat Makedonia, kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. 2 Korintus 8 ayat ke-8 dikatakan, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Perhatikan ya, audiensi di sini adalah jemaat Korintus. Dikatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi yang menarik adalah di ayat pertama sampai ayat yang ke-7, Paulus menjelaskan tentang ada sebuah perbuatan kasih yang sangat ikhlas, sangat mendalam dari jemaat Makedonia. Dan cerita atau kisah ini kemudian dijadikan sebuah teguran mungkin, atau sebuah ceramah, atau sebuah motivasi untuk jemaat di Korintus. Sehingga Paulus mengatakan, ini bukan perintah loh ya, memberi itu bukan perintah, kata Paulus. Kemudian saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada jemaat di Makedonia yang sebegitu ikhlasnya memberi, ini bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaat Korintus melakukan hal yang sama. Nah, tentunya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Lalu pertanyaannya, apa saja yang jemaat Makedonia lakukan? Kalau Anda perhatikan bersama-sama dari ayat yang kedua, kita bisa tahu di situ bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin, sangat melarat ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka tetap meluap sukacitanya. Selagi mereka hidupnya miskin, tapi mereka kaya atas kemurahan. Bahkan mereka memberikan melebihi dari kemampuan mereka. Bahkan firman Tuhan berkata mereka mendesak. Bayangkan ya, kadang-kadang beberapa orang kalau nggak diminta nggak ngasih, kalau tidak diedarkan kantong persembahan nggak memberi. Tetapi ini mendesak ya, bahkan ayolah saya mau membeli, saya mau memberi, saya mau berkontribusi, saya ingin menolong jemaat di Yerusalem, orang-orang kudus yang susah di sana. Bayangkan, miskin tapi kaya dalam kemurahan. Banyak penderitaan tapi meluap dengan sukacita. Semua ini karena apa? Ternyata kuncinya ada di ayat 1. Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Jadi kemampuan jemaat Makedonia untuk mereka mengasihi, memberi, menolong dengan ikhlas, itu karena kasih karunia Tuhan. Anda dan saya, kita mempunyai karunia yang sama, kasih karunia yang sama dari Kristus yang telah mati di salib dan bangkit bagi kita semua. Oleh karena itu, Anda dan saya, kita semua, kita bersama-sama kita mampu bisa memberi kepada Tuhan, memberi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan memberi kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita ikuti teladan dari jemaat Makedonia dan mulai belajar untuk memberi dengan ikhlas. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami agar kami menjadi hadiah bagi orang-orang sekeliling kami, agar kami menjadi hadiah bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Biarlah kami terus berlatih untuk memberi, menolong, memberikan yang terbaik karena kasih yang lahir dari hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.